Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi Indonesia yang merosot di era Jokowi akan jadi sorotan Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diyakini akan berpikir 1000 kali untuk menjalin hubungan yang erat dengan Indonesia. Sebab rejim Joko Widodo dinilai sebagai kalangan sudah mendegradasi iklim demokrasi di tanah air. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengingatkan terpilihnya Joe Biden menjadi presiden ke-46 AS tidak akan menghentikan perang dagang AS dengan China. Sebab permasalahan antara kedua negara raksasa tersebut dianggap sudah sangat rumit, mulai dari dominasi AS, manipulasi mata uang di China, hingga masalah pengaruh klaim China di jalur laut Asia Selatan. Namun tentunya gaya Biden dan Trump akan berbeda, dengan treatment menyelesaikan kemungkinan tidak akan secara agresif ataupun dengan cara intimidatif seperti gaya Donald Trump, ujar Satyo kepada kantor berita politik Minggu 24 Januari. Faktor kepemimpinan Biden tersebut, kata mantan sekretaris jenderal jaringan aktivis pro-demokrasi Prodem, ini akan mempengaruhi terhadap Indonesia, di mana sudah menjadi tradisi jika Partai Demokrat memimpin AS, isu demokrasi, hak asasi manusia, dan ekologi menjadi isu sentral dan sangat mempengaruhi politik luar negeri AS. Apalagi di akhir kepemimpinan Donald Trump, beberapa menteri dari Indonesia seperti Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Trump ketika rejim berganti. Sudah pasti kebijakan di era Trump akan dievaluasi dan akan banyak syarat bagi pemerintah Jokowi bila akan melanjutkan kerjasama dengan AS di era Biden. Isu demokrasi, HAM, dan ekologi akan menjadi persyaratannya, jelas Satyo. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini pemerintah Jokowi dianggap mendegradasi demokrasi. Indeks demokrasi terjun ke tingkat terbawah sejak era reformasi, sambung Satyo. Satyo kemudian membeberkan penyebab rejim Jokowi dianggap mendegradasi demokrasi. Pertama, terkait penanganan aksi demokrasi, misalnya terkait Pilpres 2019, demonstrasi di beberapa kota yang menolak revisi Undang-Undang KPK, RKUHP, dan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian penangkapan beberapa aktivis pro-demokrasi karena menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dan penanganan oleh aparat yang represif dan kerap menimbulkan korban jiwa, hingga terkait kasusnya terbunuhnya 6 anggota FPI di Jalan Tol Cikampek, terang Satyo. Dengan demikian, persoalan tersebut akan menjadi agenda yang akan diklarifikasi oleh rejim Joe Biden terkait hubungan kerjasama kedua negara di masa depan. Bagaimanapun AS, siapapun presidennya akan memiliki kepentingan yang sama dalam tujuan kendali kawasan Asia Pasifik. Indonesia jika terlalu berharap pada AS tentunya akan menghadapi politik luar negeri AS di era Biden yang demokrat yang lebih mengutamakan soft power, diplomasi, dan kekuatan perang hibrida, bukan Satyo.